Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-29, Jura kembali ke Konoha. Adegan kembali berlangsung di dalam markas Kara, di mana Boruto, Sarada, dan Mitsuki menelusuri lorong-lorong gelap yang semakin mencekam. Dalam kegelapan itu, Sarada tidak bisa menahan kegelisahan dalam suaranya. Apakah kamu benar-benar yakin kita berada di jalur yang benar, Boruto? Meskipun ragu, Boruto dengan mantap menjawab, instingku memang memberitahu bahwa ada sesuatu di sini. Tapi jujur saja, aku pun tidak yakin. Namun, lebih baik kita telusuri dulu daripada menyesal kemudian. Tetapi di tengah-tengah percakapan itu, ada perasaan yang tidak enak menghantui Mitsuki. Ia menambahkan dengan suara serius, aku setuju dengan Sarada, Boruto. Kita harus berhati-hati. Ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini, dan aku bisa merasakannya. Boruto melihat ke arah Mitsuki dengan sedikit kekhawatiran, menyadari bahwa rekannya yang biasanya tenang itu jarang salah dalam hal perasaannya. Meskipun demikian, rasa penasaran dan dorongan untuk menyelesaikan misi mengalahkan kekhawatiran mereka. Mereka terus melangkah maju, memasuki ruang bawah tanah yang gelap dalam ketidakjelasan, tanpa tahu apa yang menanti di balik tikungan setiap koridor. Di dimensi para Shinju, Jura, dan yang lainnya bergegas untuk menuju Konoha, kali ini terlihat lebih serius dan determinasi memenuhi langkah-langkah mereka. Dalam perjalanan mereka telah melakukan persiapan yang teliti, mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang mungkin mereka temui ketika mereka kembali ke desa Konoha itu. Keseriusan dalam misi mereka mencari target mereka menggema di seluruh penjuru, menciptakan kegelisahan yang merasuki para shinobi di Konoha, yang tak pernah menduga bahwa mereka akan berhadapan dengan ancaman semacam itu. Aura yang memancar dari kelompok ini membawa rasa tegang yang tak terhindarkan, menandakan tekad mereka untuk mencari target mereka apapun konsekuensinya. Namun, di tengah ketegangan itu, Jura tampaknya memiliki strategi yang sedikit berbeda. Meskipun tekadnya tetap kuat, Jura nampaknya bermaksud untuk menjajaki jalan diplomasi terlebih dahulu, mencari dialog dengan shinobi Konoha, sebelum melancarkan tindakan lebih lanjut yang mungkin akan merusak desa yang mereka kunjungi. Keputusan ini memperumit situasi dan menambahkan lapisan kompleksitas pada rencana invasi mereka. Jura memimpin dengan ketegasan yang khas, menegaskan kepada rekan-rekannya untuk tidak tergesa-gesa dan mematuhi rencana dengan cermat. Jangan gegabah, kita akan melakukan sesuai dengan rencana yang telah kita susun. Setiap petunjuk yang kalian temukan harus segera dilaporkan, sehingga kita bisa mencapai ambisi kita tanpa hambatan, ucapnya dengan penuh keyakinan. Matsuri menanggapi dengan optimisme, menyatakan, mungkin kali ini perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Hidari dan Bak hanya terdiam, meresapi setiap kata yang diucapkan Jura, menunjukkan ketaatan mereka pada pimpinan mereka. Jura melanjutkan instruksi, dan kau, Matsuri, bertanggung jawab untuk memantau dan melaporkan setiap gerakan Himawari jika kau menemukannya. Saat ini, target mereka secara tidak langsung terhubung dan hampir semuanya berada di Konoha. Jura memiliki tujuan untuk menargetkan Naruto, sementara Hidari menetapkan sasarannya pada Sarada. Matsuri akan memantau dan menargetkan Konohamaru, sementara Bak menargetkan Eida. Dengan setiap perintah yang diberikan oleh Jura, intensitas misi mereka semakin terasa, sementara Konoha berpacu dengan waktu untuk mengatasi invasi kali ini. Kembali di Konoha, di ruang kerja Hokage, Shikamaru telah menginstruksikan unit peneliti dan Amado untuk menyelidiki pohon Shinju yang menjerat shinobi di desa mereka. Mereka diminta mencari petunjuk tentang apa yang dapat dilakukan terhadap pohon tersebut. Sementara itu, Shikamaru juga memeriksa laporan dari divisi sensor dan divisi Anbu tentang situasi terkini Konoha. Laporan tersebut menyatakan bahwa kondisi desa saat ini relatif aman dan tidak ada tanda-tanda keanehan atau ancaman yang nyata. Namun, Shikamaru merasa tidak yakin dengan ketenangan yang ada.
Apakah ini pertanda baik? Tapi, firasatku mengatakan bahwa ketenangan yang terlalu tenang ini adalah pertanda buruk, ucapnya dengan rasa kekhawatiran yang tersemat dalam suaranya. Pemimpin Konoha itu merenung sejenak, mencoba memahami apa yang sebenarnya tersirat di balik situasi saat ini. Meskipun laporan-laporan tersebut menunjukkan keadaan yang aman, Shikamaru tidak bisa mengabaikan intuisinya yang memberinya perasaan tidak nyaman. Kecemasan terbesarnya adalah bahwa ketenangan yang tampaknya mungkin merupakan kedok bagi bahaya yang lebih besar yang tengah mengintai, siap untuk menyerang desa mereka tanpa peringatan. Dengan hati-hati, ia memutuskan untuk tetap waspada dan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas di sekitar Konoha, mempersiapkan desa untuk menghadapi setiap kemungkinan ancaman yang mungkin datang. Dengan adanya tanda cakar kot yang dimiliki baik Sumeaka maupun entitas Shinju, jalan masuk ke desa menjadi terbuka lebar bagi mereka. Kemampuan untuk menyusup tanpa terdeteksi memberi Shinju keunggulan strategis yang besar, meningkatkan kecemasan dan ketakutan di hati Shikamaru. Sebelumnya serangan mendadak yang dilakukan oleh Kot dan pasukan Sumeaka menjadi ancaman serius bagi Konoha, menyebabkan beberapa shinobi desa menjadi korban dari serangan tersebut. Meskipun Boruto akhirnya berhasil membereskan Kot dengan mudah, namun situasi saat ini menunjukkan bahwa mereka menghadapi ancaman yang lebih besar daripada yang pernah mereka antisipasi. Keberadaan entitas yang berbahaya bahkan mampu mengungguli shinobi terkuat saat ini, Boruto, menambah kekhawatiran yang melanda Konoha. Meskipun upaya keras telah dilakukan untuk mengatasi ancaman ini, kenyataannya menunjukkan bahwa mereka masih belum siap menghadapi kekuatan yang mereka lawan. Hal ini memberi pemahaman bahwa musuh mereka tidak hanya terbatas pada kekuatan fisik, tetapi juga menghadapi keberadaan yang jauh lebih kompleks dan tidak terduga. Dengan ancaman semakin membesar, Konoha harus segera mengambil langkah-langkah yang lebih drastis dan strategis untuk melindungi desa mereka dari bahaya yang mengancam. Kembali ke markas Kara, Boruto, Sarada, dan Mitsuki menemukan sebuah kotak yang tersegel dan memancarkan aura yang kuat, menciptakan ketegangan di area tersebut. Sarada segera mengutarakan kecurigaannya terhadap kotak tersebut, menyarankan agar mereka tidak mendekatinya dengan gegabah. Namun, Boruto merasa penasaran dan ingin melihat lebih dekat, tetapi Sarada dengan cepat menghentikannya, menyadari potensi bahaya yang mungkin terkandung di dalamnya. Dengan pertimbangan hati-hati, Sarada kemudian memutuskan untuk menggunakan klon bayangannya sebagai langkah awal untuk menyelidiki kotak tersebut tanpa menempatkan dirinya langsung dalam resiko. Dengan perlahan, klon bayangan Sarada mendekati kotak tersebut, memperhatikan setiap detailnya dengan teliti. Tidak butuh waktu lama bagi Sarada untuk menemukan kebenaran yang mereka duga. Kotak tersebut ternyata memiliki mekanisme jebakan yang dirancang untuk melindungi isinya. Informasi ini membuat mereka semakin waspada, menyadari bahwa kotak tersebut mungkin menyimpan sesuatu yang sangat berharga atau bahkan berpotensi membahayakan mereka. Dalam menghadapi tantangan baru ini, Boruto, Sarada, serta Mitsuki bersama-sama mulai merencanakan strategi yang hati-hati untuk mengambil alih kotak tersebut tanpa mengorbankan keselamatan mereka sendiri. Adegan kembali lagi ke Konoha, tapi kali ini ada hal yang berbeda. Jura dan Hidari sudah berada di Konoha. Jura dan Hidari terlihat sedang berjalan santai. Jura berkata, "Lihat di sebelah kiri. Itu adalah toko buku bekas." Jura disusul oleh Hidari memasuki area toko dan melihat buku-buku tersebut. Jura kembali berkata, "Ini luar biasa, bukankah kita mungkin akan mengalami kejutan yang tidak terduga?" Hidari yang kebingungan membalas perkataan Jura, "Apakah dia ada di sini, Naruto Uzumaki?" Jura langsung membalasnya, "Menarik, aku pribadi mengapresiasi ketika seorang mengatakan sesuatu secara blak-blakan." Percakapan antara Jura dan Hidari memang terlihat sangat santai, tapi ini akan menjadi awal hal yang berbahaya bagi desa Konoha. Saat ini divisi sensor masih belum merasakan tanda bahaya, di sisi lain divisi Anbusai juga masih tidak menemukan apa-apa. Apakah memang kedatangan Jura dan Hidari sama sekali tidak disadari oleh desa Konoha? Lantas, kemana Matsuri dan Bug? Apa yang sedang mereka lakukan saat ini? Ketegangan di Konoha mencapai titik puncak saat entitas Shinju mulai menyebabkan kekacauan di seluruh desa. Sementara itu, Boruto masih berada di bekas markas Kara, dan Kawaki juga tidak berada di desa pada saat yang kritis ini. Kehadiran mereka yang tidak ada di tempat saat dibutuhkan menambah ketidakpastian, sementara kejadian-kejadian selanjutnya, baik itu menguntungkan atau merugikan, tampaknya akan terjadi dengan cepat dan tanpa ampun. Desa Konoha harus menghadapi ujian terbesarnya, yang saat ini tanpa kehadiran Boruto dan Kawaki, sementara entitas Shinju menjadi ancaman yang semakin mendekati,
menambah kompleksitas dari situasi yang sudah genting ini. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-29, Jura kembali ke Konoha. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.